ini biarlah semuanya terang, semuanya nyata bahwa kebesaran Tuhan itu, bahwa kuasa Tuhan itu tak pernah tersembunyi. Kuasanya sangat ajaib. Siapa yang mau mengaminkan kuasa itu ajaib, pasti ajaib dalam hidup. Akan dikatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akan pujian ini, kami mengundang Bapak Situan untuk berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan.
adakan di tempat ini. Kami membawakannya kepada Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, memberkati setiap mereka, memberkati setiap tumbuhnya mereka Tuhan, perkembangan mereka, daya ingat mereka, otak mereka Tuhan, terlebih jauh mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat kepada orang tua. Terima kasih Bapa. Bahkan pujian yang akan kami dengarkan, persembahan tangan kami, tepuk tangan kami Tuhan, semua yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir, biarlah Tuhan Engkau tetap lahir sampai Engkau datang Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap hati kami. Kuasai tempat ini dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa yang ingin mengganggu persekutuan, yang ingin mengganggu setiap hati dan pemikiran kami, hanya kami pertaruhkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah jauh lebih besar dari setiap kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang kami undang. Dalam nama Yesus berkati, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji termulia Engkau mulai hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu pemutaran dua hari bersama sadar untuk ketua umum, sadar di teman-teman juga anak-anak alami Abraham oleh Tuhan di nama kita Laos kepasangan kepersembahan berjudi dijuli kita untuk kami ke Bapak dan pujian mengacu bangsa lain kesini hati diri Tuhan Yesus. Haleluya. Maulia tema perjuntu angkatan mulia ala yang tinggi masaksi anak bahwa tujuan ini anak bangsa di Bukesar asal orang Rogau naik bagasan lalu kemudian itu minggu itu nabilano no percaya dong ya dobe kejupa do inangku di rumah sakit anai ibaro tikina ko dirujuk kau tuina sampai hujan minggu lewati berado berasan lebaran itu berarti kabar itu disuruh mau USD terus segera baru mereka jantung hasilnya 1 minggu bawa ke balik ke sini kasih sama dokter udah
dulu mah hidupkan baru istri pengorbanan baru kemudian bagi ada isi lalu kemudian mulai apa dia ulas dalam hati dia mau dokter itu enggak bukan yang 0,9 itu sama dengan 0,5 arti naik 3 dokter mah usuk tes raya jangan kemana kita harus operasi karena semakin besar atau semakin besar ini 0,8 0,8 kan sudah jauh beda dong itu bukan tapi kalau sesuai dengan USG ini dokter USG batu jatuh dari ginjal ke kandungan kini tidak bisa keluar operasi mah harus kena nusa orang asal untuk kita sudah merah tapi masih ada sanggup mau jatuh ke kandungan kini ini adalah dia dokter nama USG dokter ahli lah nama caranya pernah macam itu putus terusnya nama caranya kita terus berjalan boleh terus berjalan boleh saya kalau ini soalnya dengan berhasil maksudnya berani diri saya ini berjalan itu jadi mulai ada manfaat kesabaran agak dan yang mulai ada itu kan mulai ada yang sulit dan juga mulai ada baju tubuh di harta bekas yang mengalami dalam mata semua itu tuh robot nama gue dan pernah diskusi atau Tuhani asa gaya para Tuhani mana ada tangan nama tembana non di mana asa gaya guru rahasia muncul dan mobil juru itu takas itu tuh semua di dalam mata pasti alai menurut mohon lebih Tuhan mama lagi dalam perjalanan bagaimana rawat jalan kepala aku bisa dari mana tanggal itu saya berkesan bagaimana memang amat tahun alami asli rohana dong gak 2 minggu dulu ya ibarat tolong di mana jadi memang keluar di mana dan dia sinesa rumah sakit langsung di mana kusul iran tetap berasal rohana alai memang anak lebih kali begini alai tahu mata bayar memang yang bikin warga Nabi seluruh kayak anak Nabi asa gebetong kita ada hadis di Tuhan Iron di bawah hadis sudah akan basa-basana atau pas-pasuna di warga Nabi sebenarnya ada di bagasan aku tahu dan sesedau mau lapor anak tahu dia tahu memang ada lo perasaan kita semua alai memang dan lo kita Tuhan dia peon hari pas itu tahu anak ada lo ruas bolis yang tahu jujur kalau berhak awal ibu ina gaksen itu orang rakyatnya racun awal nabi Tuhan asal mengalami pendirian tahu asal mengalami hamuna tanya hamuna di keluarga nabi Tuhan dikahnya jujur lo tentu dalam ibu jadi Tuhan wahasa Tuhan mau naik ngau colok Tuhan ini martani Tuhan gede-gede kurus saya tahu lo sukun alat ala dikile mahamku lo ahranakku asa dari madadau ada keluarga nanya lam terasa bersyaku lo akan tahu dengan aku ala yang lalu satu hari anak akan tahu bakal mulai dong kaman nak jalan Tuhan mermubi terunai namun dia semua ini mah anak tahu ji angke waktu di bela sesadaya bolong tutu katanya amat tahu nani roknai hurang-hurang kesempatan manusia rasi polisi rohana alami aku Cina semua ini mama kesaksian nabi seredo lebih yang kami tapi yang mama asa semua ngedogu tong hapus nabi satu ada yang rapi tahu puji Tuhan yang mulai dari Tuhan ini terpuji memang ada tikor maksudnya nah haleluya puji Tuhan perjuangan melatih Bagaimana Pak Kok mengalami ekspresi termasuk
sebenarnya waktu ini waktu karena di pas-pasu atau kayak pola opungnya dengan seperti cuma ada kebesaran hati dong bahwa ada kan boy di misalnya mati kerinduan sebenarnya ada pembari kemudian tapi waktu di Ancol kalau ketua umum di pas-pasu pendeta kami mandung dirokok pas-pasu karena mulu anak kemudian anak pembara jadi puji Tuhan lah boy tutur dan anak pembara jalan on berkat Tuhan jalan melatih sesuatu tentu apa itu ada pertimbangan ada yang mengambil kesempatan boy tanpa kasus puji Tuhan. Mari kita dekati kepada harapan baru dan nabi kita menuju sebuah puji Tuhan. Lagi
semuanya, kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Terlebih sebentar kami menikmati sabda Tuhan dalam hari perayaan kelahiran hari Natal hari ini. Perangkat tanam bambu rapi kuasa Tuhan, penuhi dengan urapan supaya apa yang disampaikan oleh hamba sesuai dengan isi hati Tuhan. Kuasai juga nanti seluruh jemaat-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami semua, supaya apa yang kami boleh dengarkan boleh masuk dan berbuat dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Natal bagi kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan pesta kita hari ini, saya akan membawakan firman Allah yang terambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan. Saya ambil topik tema firman Allah hari ini, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Saudaraku, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama manusia masih tetap tinggal dalam dunia ini, tidak akan bisa lepas dari ketakutan. Apapun tingkat golongannya, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, orang terpelajar atau kurang terpelajar, pastilah semuanya merasakan ketakutan. Seperti ada cerita dongeng, ada seorang anak muda, katanya anak muda yang sedikit bodoh. Teman-temannya bersusah payah bagaimana dia supaya bisa takut. Dikatakan orang kepada dia, dibawa kepada kuburan, di situ banyak keramatnya, banyak setannya, ditinggalkan di situ. Dia juga tidak takut. Dibawa ke lembah hutan, ditinggalkan di sana, dia tidak takut. Lalu pada waktu tidur, katanya anak muda ini, datang teman-temannya, dia tumpahkan air satu ember penuh dengan ikan-ikan di dalam ember itu, sehingga dia basahkan semua. Dia coba
gemetar, menggigit tapi tidak takut. Saya tarik kesimpulan di sini, hanya orang bodoh lah yang tidak merasakan ketakutan. Yang kedua adalah, mohon maaf, adalah orang gila. Orang gila juga tidak takut. Tapi selama kita masih waras, masih sehat, pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan. Ketakutan normal, ketakutan itu normal, tapi yang tinggal dalam ketakutan itu yang tidak normal. Beberapa kali firman Tuhan, bahkan perkataan Yesus sendiri kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya, jangan aku besertamu. Artinya Yesus rasakan dan Yesus tahu bahwa manusia itu perlu diselimuti dengan ketakutan. Dan firman Tuhan yang barusan saya baca, para gembala-gembala merasakan ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Gembala berbicara tentang gambaran umat manusia yang sering merasakan ketakutan. Dan malam di sini, pada malam hari, adalah gambaran dan kegelapan dunia. Ketika kita diselimuti kegelapan, ketika kehidupan kita tidak bisa membedakan warna-warni kehidupan oleh karena ketakutan kita, disinilah terang roh Tuhan, disinilah peranan Tuhan mengatasi setiap ketakutan dalam hidup kita. Dan kita kembali kepada ayat yang cukup sakral dan cukup sering. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam Yohanes 3:16, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepada tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan Dialah jawaban, Yesuslah jawaban terang dunia ini yang bisa mengatasi dalam segala kehidupan kita kegelapan yang kita alami. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat manusia hidup dalam ketakutan. Pertama adalah pikiran kita sendiri. Jujur kita dia pikiran kita. Akan disebui maka raja pikiran dan maka dia orang yang hidup dalam ketakutan. Dan itu pernah dialami oleh Ayub. Coba silakan dulu kita buka ayat kita membaca di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Silakan. Kita sama-sama membaca 1-2 ya. Karena terus iya, coba lihat di mana. Paulus ya. Tadi di Paulus. Oke. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa, dan yang mencemaskan itulah yang mendatangkanku. Maka Rasul mengajar pikiran. Sumakdo kecemasan soal tu sari-sarikan dulu. Halo, baru pantu musuh. Halo. Kita yang orang saya dulu. Ada bahasa saya. Dia mah. Jadi ikut sekolah nama raja roh.
Sering apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu ditimbang mana kita datang kepada kita. Ayub berkata demikian. Jadi untuk orang itu kita harus berpikir positif. Positif, kita berpikir dalam segala kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan berkata negatif. Apalagi kalau mau paksa itu nanti. Soal ini kesaksian ini. Pada yang sedina. Bismillah, ada sebuah korek yang putas ini. Ini bisa keluar dia berputas ini. Alat yang cinta itu memang. Ayo curhat tuh nasi betul berdaya. Bulus mamati. Jalan peluru sangat. Sering kita di sini kita jujur merasa tanpa kontrol berpikiran kita. Yang dituntut firman Tuhan ini kita harus berpikiran positif. Positif. Artinya soal non negatif. Kalau ada seorang wanita ditinggalkan oleh cowoknya, putus cinta lah katanya. Lalu dia mau minum racun, itulah pikiran negatif. Jangan bicara dia tinggal apa yang kukasih telah meninggalkan saya. Dia mencoba minum racun. Bukan satu dua orang yang minum racun karena ditinggalkan kasih. Juga kalau berpikiran positif itu soalnya dong mau berpikiran negatif mana minum racun memang. Ada yang mau berpikiran negatif positif. Jadi kita percaya kami putus mana? Ayo belum jadi gagal kami tapi berat. Mana positif contoh. Pikiran sendiri bisa dijadikan kita. Yang kedua, apa yang menjadikan orang atau manusia hidup dalam kita kebutuhan adalah kita sering lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Sudah sebenarnya kita lebih sering mendengarkan perkataan manusia daripada perkataan Allah. Dan itulah yang dialami oleh Raja Saul. Ketika firman Allah berkata kepada Saul lewat hambanya, dikatakan saudara-saudaraku, tumpaslah Amalek. Kata firman Allah kepada Saul, jangan biarkan tersisa apapun, baik orangnya, baik segala domba-dombanya, baik segala ternak-ternaknya, sebab cukup menderita umatku bangsa Israel ketika mereka pergi meninggalkan Mesir kepada tanah Kanaan. Bangsa Amalek salah satu yang membinasakan, bangsa Amalek salah satu yang memerangi bangsa Israel. Dipesankan lewat Raja Saul supaya dituntaskan. Firman Allah sendiri berkata kepada dia. Yang dilakukan Saul adalah sekaitan. Apanya yang sekaitan? Manusianya yang ditumpas, tapi domba-dombanya, hartanya, emasnya, galungnya, semua dirampas mereka, dipegang mereka. Sihon Tuhana tuhartai oleh karena kata umat. Hai, benar Saul, kaima orang. Hai harus malangko, nono nak kadul jual, aku minum atau? Ada kau benar saya. Kan begat dong positif dong cara berpikir ni. Bangsui. Tetapi itu sudah menjadi kepiluan, sudah menyakiti hati Allah. Saul tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi Saul lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh umatnya. Pindah rahasia yang martau, pindah rahasia yang maka berbiau, pindah rahasia yang kuasa berkono. Itulah Allah petaka kepada Saul. Lalu Allah menegur Saul, karena kau tidak melakukan apa yang saya katakan, kerajaanmu akan dicabut dari engkau, kekuasaanmu akan dicabut dari
daripada engkau. Sehingga copotlah kuasa itu, kerajaan itu dari Saul, karena tidak setia mendengarkan sabda Allah. Saya percaya akan berkurang apa yang kita takutkan kalau pendengaran kita lebih tajam kepada apa yang kata Tuhan daripada kata manusia. Terlalu sering dan terlalu pegang kita kepada kata manusia daripada kepada kata Allah, sehingga hidup kita penuh diselimuti oleh ketakutan. Yang ketiga, hal-hal sebenarnya menakuti manusia. Kita lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Berikutlah orang yang mengandalkan manusia. Untuk manusia, hanya ada pernah salah firman Tuhan tidak pernah salah. Saya sering setelah ada menghapus satu jam modal mawar. Tetapi saya dia harus berserah kepada Tuhan. Dan seringkali saya mengandalkan diri saya daripada Tuhan. Aku kesaksian berkorban, kebetulan disuruh dengan anak Mesir. Angkau lebih coba dulu dari sana nih, semakin main kita itu kasih naga, kebetulan macam orang panen, orang akan panen, mau loh. Sebetulnya yang hubungi semakin dong, kita kasih mana? Orang anak tabung dia song-song baju kayak gitu. Dahulu dia baru, ia dalam pikiran, tapi kata Tuhan lain kepada diri. Betul ya, ini merah pola, juga ini terikat dalam motor. Saudara akan dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita sering mengandalkan hidupnya manusia daripada Tuhan. Itu menjadikan kita takut. Yang terakhir, saudara, menjadikan kita takut. Kita selalu menengok ke belakang. Kegagalan manusia, masa lalu membuat kita ketakutan. Kalau tak perlu tentang masalah kita jalan tertuju dengan berbeda. Seringkali Tuhan memvonis atau seringkali hidup kita mengalami kegagalan di masa lalu yang menjadikan kita takut. Tetapi firman Allah tentang Lot, istri Lot, saat dia menoleh ke belakang, dia menjadi batu garam, dia terbinasa, dia mengalami kematian. Tetapi harus kita meninggalkan kegagalan kita. Mari kita baca dalam Zakaria 8 ayat 13. Zakaria 8 ayat 13. Satu, mari kita sama-sama baca. Satu, dua, iya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, baik kamu Yehuda dan bangsa lain, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menderita. Janganlah takut, kuatkanlah hati. Iya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Puji Tuhan. Tuhan merubah untuk menjadi berkat. Mulai dulu harus tahu anggunuan sendiri. Mulai dulu hubungus nuai dari mamura. Mulai dulu orang sana nuai dari sana. Mulai dulu orang niat nggak mohon ke nuai. Mulai dulu bahan singat anggun nuai sekecil kamu. Karena Allah campur tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan untuk Tuhan. Istri merasakan ada perubahan dari Tuhan. Itu tidak ada bangsa ini.
Dulu kamu kutuk, sekarang jadi berkat. Lalu kita kembali kepada nats firman Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada berita kesukaan besar. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Puji Tuhan. Karena ada berita kesukaan besar. Kata-kata berita halalasti halang rohaku dan nahu balita honi nungatu sibaru itu lah ya di tanjoma berita halalasti rohaku dan mabai kita dan manusia. Berita sukacita saudaraku menjadikan kita tidak takut. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Tidak ada dalam dunia ini berita yang tidak menakutkan. Berita bencana alam, berita jatuhnya pesawat, berita banjir, berita peperangan, berita sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, berita cukup banyak berita. Kita dicemaskan setiap saat oleh berita-berita dunia ini. Tetapi berita tentang kelahiran Yesus sanggup mengubah saudara-saudaraku. Berita awal roh godaan kesukaan besar sanggup merubah ketakutan itu menjadi perang. Berita tentang kelahiran Yesus itu saudara-saudaraku sanggup merubah keputusasaan menjadi pengharapan. Puji Tuhan. Haleluya. Aku tidak perlu takut sebab Tuhan beserta. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Berita sukacita besar, halalas untuk aku. Marpesta kita ketikion ala 16 rohat. Puji Tuhan. Haleluya. Manangisa na mula ng doon marpesta maning sa dayo, pero tidak nasrohat. Ito ng last rohat. Alannya asal rohatan. Alannya sa dunta dikibat kita halas ng ako damong gabelas rohatan. Alamarar kanulung somong temani SMP di satu pengumuman. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Apapun mungkin datang kepada hidupmu, hidupmu berharga. Jangankan cuma hidupmu berharga, kematianmu pun berharga. Kematian orang yang dikasihi adalah sangat berharga. Kata firman Allah. Dan semua benar-benar di bawah semua. Tetapi hidup kita berharga di mata Tuhan. Inilah berita sukacita ini. Ino berita halalas roh dan kada kondukan. Dan adong namanya tinggi. Tidak ada yang bisa menyamai bahkan melebihi sukacita dengan berita kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan. Artinya berita sukacita itu melenyapkan semua ketakutan kita. Berita sukacita itu yang banyak, yang besar itu melenyapkan keraguan kita, sehingga hidup berarti di hadapan Allah. Haleluya.
Hidupku berharga. Hidupmu berharga. Oleh karena berita sukacita luar biasa, berjuta-juta malaikat di surga menyambut Mesias yang lahir. Kemuliaan bagi Bapa dan terpujilah Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan saudara. Haleluya. Jadi katakan hari ini, aku anak Tuhan. Aku tidak diliputi oleh ketakutan, oleh berita sukacita kelahiran Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, karena kita mempunyai juru selamat. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Terang. Manusia tidak akan bisa selamat tanpa juru selamat. Kalau orang agama lain berkata mereka selamat oleh karena amal dan perbuatan mereka, tidak ada satu yang bisa selamat oleh karena amal dan perbuatan mereka. Tetapi oleh karena ada perantara, karena ada juru selamat. Juru selamat itu penuh dengan kasih, dan juru selamat itu adalah penuh dengan keadilan. Dia juga menghukum orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada keadilan dia, tetapi dia mengasihi orang-orang yang takut dan percaya kepada dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Puji Tuhan. Jangan takut, sebab ada juru selamat bagi kita. Jangan takut kepada penyakitmu, sebab dia melenyapkan segala ketakutan oleh karena penyakit. Jangan takut terhadap kegagalan dalam hidupmu, sebab ada juru selamat yang menolong engkau. Puji Tuhan. Siapa yang sudah hilang rasa takutnya hari ini? Kalau ada yang dicemaskan selama ini, bawa air tangan. Wah, harum dah. Nah, saudara pun ada firman online. Siapa yang merasa takut? Oh, jujur bagi. Siapa di antara kita ada yang kita takutkan selamanya? Apakah menyangkut diri kita, apakah tentang penyakit kita, apapun tentang jodoh kita, apapun tentang persoalan dalam kehidupan kita? Kalau sekarang cuci tangan, ada yang kita takutkan? Wah, ada pasti. Anormal loh memang kan. Tetapi Tuhan itu adalah juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan kesokan, menyelamatkan saudara, menolong saudara dalam persoalan hidupmu. Panggil Tuhan itu. Para janda-janda apapun persoalanmu, jangan dalam mencemaskan, jangan lalu dalam ketakutan. Tuhan itu adalah juru selamat yang mengetahui segala persoalan. Puji Tuhan. Mazmur 56 ayat 4, ada satu ayat yang cukup singkat bagaimana sikap kita bila memang ada ketakutan dalam hidup kita. Mazmur 56 ayat 4. Mari kita sama-sama membaca ya, 1, 2 ya. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu. Iya. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu. Puji Tuhan. Ayat 13. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Bala tentara surgawi, bala tentara surgawi, dan dengan malaikat-malaikat di sini, bala tentara. Saudara-saudara, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dan bala tentara surga ini, malaikat-malaikat ini bukan hanya berfungsi di surga, tetapi juga di bumi ini, saudara-saudaraku, menolong setiap saudara. Tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai perjalanan hidupmu.
Tuhan menyertai. Kalau firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 5 berkata, engkau tak usah takut terhadap berkeda setan maut, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengganggu di waktu petang. Walau 1000 orang berbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Haleluya. Walau 1000 orang di sekeliling kita tidak perlu takut. Yang keempat, karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ayat 14, kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera Tuhan, kalau dalam bahasa Tuhan seperti yang sering saya katakan, Eirene Kristo, damai sejahtera Kristus menghinggapi dalam diri. Perkataan Salomo dalam perjanjian lama tidak sama bobotnya dengan perkataan Eirene Kristo, damai Kristus. Sebab Salomo dalam perjanjian lama berbicara tentang finansial, pacarian dan penyakit yang disembuhkan, keberkatan yang mereka terima. Itulah Salomo dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam bahasa Yunani, Eirene Kristo, Allah damai Kristus, yang tidak dipengaruhi oleh finansial, yang tidak dipengaruhi kehidupannya oleh perkara-perkara duniawi, yang tidak dipengaruhi damai sejahteranya oleh karena banyaknya uang, tetapi damai sejahtera itu sangat luar biasa, sangat melebihi daripada hal Salomo yang tadi. Dan itulah kemaha luar biasa, menjadikan kita tidak perlu takut. Puji Tuhan. Natal melenyapkan ketakutan di dalam diri kita. Apa yang kau takutkan selama ini? Apa yang engkau cemaskan selama ini? Yang Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Raja di atas segala raja menyertai kehidupan kita, sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan. Bagi yang sakit, Tuhan akan jamah sembuhkan. Bagi orang yang mengalami beban penderitaan yang dia alami, masalah anak, masalah keluarga, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang lebih tahu dalam segala persoalan yang kita alami. Puji Tuhan. Silakan singkas dan musik ke depan. Seluruh anak yang akan kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah
Bapa. Ibu di mas suami. Coba mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir kasihnya tempat ini, mengalir kasihnya mengalir dan mengalir memenuhi Puji pasal dari Yona dia atang dona le Jesus daulah sedau kami bagaimana senario di nana pada titik Yona le Jesus Kristus Tuhan kami rodo aman nami dona nami Tuhan membuat dan nasida Tuhan lau macam lepas sudah siap Semhatan di bata dungi adongma nama buah anak konna tuibana asa di jama alai di pisang aka sisian nadu masida marnida i Jesus sugu marohana di dok matu nasida loas hamu maro aka danahi sahatua unang orai hamu nasida ai di aka sisongoni do harajau di debata situtu do hatakon tu hamu naso majalo harajau di debata songo dana dan sau bomo tusi dungi di haul manasida dia pehon matangan natu nasida laho mamasu puji Tuhan. Di pasu-pasu jalan di ramot Tuhan di bata di pasundako Tuhan di batama menghina Tuhanmu Tuhan Yesus Kristus memadu malinamu mulai saat kiosa dan bisa lilina. Haleluya. Di pasu-pasu jalan di ramot Tuhan di batama di pasundako Tuhan di batama menghina Tuhanmu Tuhan Yesus Kristus memadu malinamu mulai saat kiosa dan bisa lilina. Haleluya. Pasu-pasu dalam nama Tuhan debata mahamu di pasundako Tuhan debata menghina Tuhanmu Tuhan Yesus Kristus memandungan ilhamu mulai satu kiosah baru disalilina. Haleluya. Di pasu-pasu dalam nama Tuhan debata mahamu di pasundako Tuhan debata menghina Tuhan Yesus Kristus memandungan ilhamu mulai satu kiosah baru disalilina. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang takut. Mujizatnya disediakan bagiku. Saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, oh ku menang saat kau berfirman, hidupku
pujilah Bapa di dalam surga. Tuhan yang ajaib, Allah yang sangat kuasa yang sangat luar biasa. Pujikanmu Engkau telah tidak diliputi keraguan lagi Bapa, sebab Tuhan beserta dengan kami. Yesus, karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai teman sekalian. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita berdiri semua. Mari kita sambut saja, bareng tangan sebagai saudara. Sungguh-sungguh kita tepuk tangan. Mari kita sambut saja, semua tepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa.
Yesus,